Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini Bapak akan memberikan tryout US untuk PPKN tahun 2020. Ya, insya Allah materi yang ada di sini, materi yang ada di sini nih di slide ini akan muncul di ujian sekolah untuk mata pelajaran PPKN. Ya, baik. Kita mulai sekarang dengan uh, kalimat yang ada di atas. Di sini kita lihat sebetulnya apa sih syarat-syarat berdirinya sebuah negara ya? Apa sih syaratnya untuk sesuatu itu disebut sebagai sebuah negara? Jadi dari sini ditentukan ternyata ada empat unsur yang membuat sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Ini merujuk kepada Konvensi Montevideo sekitar tahun 1933. Yaitu di sini ternyata ada empat unsur ya. Secara empat unsur ini di mana dari keempat unsur itu itu sebetulnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu secara de facto atau konstitutif dan secara de jure atau deklaratif. Di mana unsur pertama yaitu pastinya rakyat, ya harus ada rakyatnya. Masa ada negara nggak punya rakyat? Kedua adalah wilayah, jadi punya wilayah juga. Jadi ketiga pemerintah yang berdaulat. Nah, ini dari 1, 2, dan 3 ini adalah unsur secara de facto ya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Ya, ini adalah empat unsur syarat berdirinya sebuah negara. Terus berlanjut kepada dasar negara. Dasar negara kita. Apa dasar negara kita? Pastinya Pancasila ya. Pancasila ini melewati beberapa tahapan sehingga terbentuk Pancasila menjadi dasar negara kita. Kita mulai dari periode sebelum kemerdekaan, dimulai dari adanya organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo itu sekitar tahun 1908, di mana dari Budi Utomo ini sebuah organisasi, di situ ada persamaan ya, yaitu bagaimana sikap persatuan. Jadi sikap persatuan, jujur, loyal, dan tanggung jawab itu ada dalam sebuah organisasi yang mereka sebut dengan namanya Budi Utomo. Jadi mulai ada nih. Terus berkumpullah setelah itu timbul banyak-banyak organisasi ya yang ada di Indonesia sehingga mereka menginginkan adanya sebuah kongres. Nah, akhirnya apa ya? Akhirnya diadakanlah sebuah kongres namanya Kongres Pemuda tahun 1928, di mana mereka menganggap bahwasanya kami pemuda Indonesia itu adalah bagian dari bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Dari sini terus sebelum terjadinya proklamasi, yaitu dimulai dari BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk sebetulnya oleh pemerintah kolonial Jepang ya, kolonial Jepang bentuk BPUPKI atau eh, Badan Penyelenggara Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini untuk persiapan kemerdekaan Indonesia nih. Di sini setelah itu dari BPUPKI melahirkan sebuah lembaga lagi yang namanya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari sini mengerucut menjadi Panitia 9. Dari Panitia 9 ini keluarlah yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Nah, di sini ada rumusan sebetulnya dari panitia PPKI ini, ada rumusan contohnya rumusan ini Muhammad Yamin. Di situ ada 5 sila juga, tapi bukan Pancasila yang sebenarnya ini. Ini rumusan saja, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan sosial.
Dari sini ini bentukan dari salah satu panitia 9 yaitu Mr. Muhammad Yamin. Dari sini timbul Piagam Jakarta. Apa sih bedanya Piagam Jakarta dengan yang sekarang ada? Yang sekarang ada itu ini dia nih. Setelah kemerdekaan, pada dasarnya awal muasalnya itu Piagam Jakarta lah yang diakui sebagai dasar negara yang ada di Piagam Jakarta. Artinya di situ ada Pancasila di Piagam Jakarta. Tetapi setelah kemerdekaan, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan itu diubah akhirnya namanya menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa dibaca nih di hari Senin pastinya ya. Bedanya apa sih? Bedanya cuman ada 7 kata yang dibuang dari Piagam Jakarta, yaitu yang awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam, itu diubah, dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu aja ya. Itu yang intinya itu saja. Setelah itu kita lihat ini. Inilah yang dasarnya ya. Akhirnya terbentuk ini Pancasila tuh di sini nih. Wah, dibentuk bahwasannya dasar negara kita ya Pancasila yang ada awalnya di Piagam Jakarta, terakhir yang ada di pembukaan ya. Terus kita beralih ke hal yang lain, yaitu tentang keberagaman. Bahwasannya kita tahu bahwasannya lambang negara yaitu Garuda Pancasila, di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya Indonesia tuh punya banyak keragaman, banyak keragaman. Keragamannya apa saja sih? Nah, di sini kita lihat tentang keragamannya ya. Ya ini keragaman dalam hal suku bangsa. Banyak suku di Indonesia ya. Ada Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Makassar, Ambon, Papua, banyak suku bangsa di Indonesia ya. Aceh. Terus keberagaman dalam hal apa lagi? Keberagaman dalam hal rumah adat. Oh, rumah adat Jawa tuh ada joglo, rumah adat. Kalau Sumatera itu panggung ya, rumah panggung namanya ya. Nanti ada juga orang Padang rumah gadang katanya gitu. Setelah itu ada seni budaya, banyak seni budaya. Wah, ini pastinya di Sunda ada ini Jaipongan, Jaipong ya. Ada juga ini juga eh, di Aceh nih tarian saman. Ya, banyak lagi ya di Jawa juga pastinya banyak ya. Terus masalah pakaian adat, beda juga pakaian adat nih. Tuh, bahannya tuh beda-beda. Oh, kalau di Sumatera Utara tuh di Batak itu ada namanya ulos. Ah, kain ulos ini pasti pasti ada, pasti dimiliki yaitu kain ulos. Ada juga kain songket. Nah, songket itu ini ada juga ya kain songket nih. Di Jawa juga ada kain songket. Ada juga pastinya pakaian batik itu ya, pakaian sorjan, pakaian adat dari Jawa. Selanjutnya makanan juga beda-beda rupanya. Ada empek-empek dari mana? Ya, Palembang. Ada karedok. Wah, ini jelas dari Sunda ini. Lotek, ya, karedok, lotek. Ya. Ada juga ketoprak katanya. Ketoprak itu Jakarta apa Tegal saya juga nggak tahu. Nah, karena namanya ketoprak Jakarta penjualnya orang Tegal. Terus selanjutnya, oh iya, ini lupa. Ternyata pada saat periode setelah kemerdekaan tadi ya, saya lupa mengkaitkan dengan ternyata banyak pemberontakan ya. Untuk apa pemberontakan? Untuk merubah dasar negara ini mau diubah, nggak usah Pancasila aja. Pingin diubah akhirnya timbullah pemberontakan-pemberontakan ini. Contohnya ini, pertama DITII, DITII itu Darul Islam dan TII Tentara Islam Indonesia. Ini dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ini pingin katanya negaranya negara Islam, katanya kan begitu. Yang kedua adalah PRRI, ini di Sumatera nih, PRRI, Pemerintah Revolusional Republik Indonesia. Ini ada di Sumatera PRRI atau dalam kurung biasanya Permesta ya. Selanjutnya ada RMS, yaitu Republik Maluku Selatan, pastinya di Maluku, namanya juga Republik Maluku Selatan. Keempat, Ratu Adil. Nah, ini punya angkatan perang juga namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil.
Yang kelima pastinya terakhir PKI. Oh, PKI yang mana nih? PKI Muso nih yang di Madiun ya. Karena dia tahun sekitar tahun 59. Ya, 55 apa 59 PKI. Bukan yang 65, 65 kan yang Den Aidit ya. Ya ini PKI di Madiun ini PKI Muso. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ketaatan kita di jalan raya. Ya, bagi para pelajar, pedagang, pekerja semuanya harus taat kalau di jalan ya. Di jalan. Ketaatan dalam hal apa aja? Ya, ini contohnya nih, tidak melanggar ketertiban umum pastinya itu ya. Kedua, tidak menggunakan badan jalan ya. Badan jalan itu artinya kalau memang itu trotoar nggak boleh kita pakai sepeda motor itu di trotoar ya. Itu untuk pengguna jalan kaki saja. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Pastinya jangan buang sampah sembarang. Ya, ini menjaga kebersihan lingkungan kaitannya dengan ini, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus bersih, kalau ada sampah dibuang pada tempatnya. Terakhir yaitu tidak menghalangi area berjalan. Artinya kalau itu area berjalan, oh kita malah pakai buat sepeda motor atau pedagang nih suka pakai untuk trotoar itu dibuat area berdagang ini nggak boleh nih. Ya, ya. Itu tadi demikian sekilas tentang tryout USPPKN 2020. Demikian. Selanjutnya kita kembali apa kita teruskan lanjutkan ke slide berikutnya nih. Nah, pastinya adalah selesai doa kafaratul majelis. Ya, mudah-mudahan materi yang tadi kita bisa pahami dan sebagai persiapan untuk USPPKN. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.